kayak ini. Lalu status kapasitas beliau sebagai ketua dewan adat itu untuk apa? Kenapa hanya putuskan persoalan OMPR sebagai ulur, sebagai orang yang dimana rakyat melekat di situ? Kenapa susah begitu? Apa susahnya? Kenapa rekomendasi keluar, keputusan raja keluar, raja melakukan pengukuhan di beberapa dusunnya? Bahkan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, di Kecamatan Selatan Barat, baik Ohe Stoa maupun Ohe Orangkai sudah dilantik, dan itu merupakan daerah di bawah kepemimpinan adat Ratu Bapiamlin. Namun yang menjadi heran kami dari Ringkot, kenapa Fair yang kemudian merupakan Ohe induk, yang dimana rat melekat di situ dan hak mutlaknya ada di rat, kenapa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut yang konkret oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses pelantikan kepala Ohe definitif? Betul kasih, betul kasih. Maka hari ini kehadiran kami di sini adalah bentuk kami sebagai yanat adat, masyarakat adat. Mereka yang ada di sini, mereka yang ada di sini adalah masyarakat adat, masyarakat tuntunan, rekai umat Rirafa. Bahasa Indonesia bilang, dong tahu orang pubarang, dong tahu orang puhat, makanya dong datang berjuang. Namun kami sebagai Ringkot, kami sebagai keluarga besar Fair Oetel tahu bahwa untuk memperjuangkan kemudahan, memperjuangkan kebenaran tidak mudah membolak-balikan sebuah telapak tangan. Sehingga hari ini kami ada di sini adalah bentuk perjuangan kami terhadap penzoliman, terhadap ketidakbenaran, terhadap ketidakadilan. Maka kami sudah tidak bisa lagi menutup mata kami. Kami tidak bisa lagi menutup telinga kami. Kami tidak bisa lagi menutup mulut kami. Kami tidak bisa lagi menghentikan langkah kami. Karena ini adalah bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap apa? Terhadap hukum adat di Luwu ini. Ingat, negeri ini adalah negeri adat. Maka hukum adat di negeri ini menjadi panglima tertinggi di negeri ini. Maka itu siapapun pemangku kebijakan, siapapun pemangku dan mempunyai otoritas apapun harus menghargai itu. Itu yang kami minta, itu yang kami inginkan. Amyanat adat, amyanat adat, amyanat adat, ya amyanat kejayan. Itu Mikai. Kau mau tahu kasih, katong datang di sini karena sakit. Katong sing tahu barang begini. Amper oiteli makaya apa wede. Ngeroke apa kah? Lirok. Umat rana ini terlalu lebih. Katong sakit, terasa sakit. Lalu negara hadirkan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ini untuk apa? Untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Kenapa sampai hari ini tidak ada solusi, tidak ada langkah konkret? Alasan apa? Kami butuh itu hari ini, kami butuh itu hari ini. Terima kasih. Mungkin itu tambahan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke adinda saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Itbesa kata semua datang ke sini bukan untuk kata tuntut orang lain, tapi kata tuntut kata buang. Betul. Bapak Bupati yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin setiap warga negara mendapatkan haknya, malah dengan ada yang mengatakan bahwa silakan pergi ke wali kota, bertanya kepada wali kota, apa ini? Bapak Bupati, saya pertanyakan apa ini? Statement macam apa ini? Anda yang harusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin setiap warga negara mendapatkan haknya, malah mengatakan dengan seenaknya Bapak Bupati. Segala entiat baik telah kami lakukan, audiens telah dilakukan, tapi apa? Tidak digubris.
Bapak Bupati, kami ke sini mengatakan kepada Anda bahwa kami tidak akan balik sebelum kami mengetahui kelanjutan dan status daripada kepala desa 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 kami. Mendengarkan Bapak Bupati, kami tidak akan balik sebelum kami mengetahui status kelanjutan daripada kepala desa definitif desa Fair. Teman-teman, apakah kita akan balik di Bupati? Tidak menyatakan yang jelas status daripada kepala desa kita. Tidak. Bapak Bupati yang terhormat, Taslim. tiket baik telah kami sampaikan, audiens telah kami kirimkan, tapi apa? Kau pura-pura tuli. Kasar. Maka kami datang ke sini, kami jamin kami tidak akan balik sebelum kami mengetahui dengan pasti status kelanjutan daripada kepala desa kami. Terima kasih teman-teman. Iya, baik. Selanjutnya Adinda Yales untuk menyampaikan orasinya. Adinda. Cek. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan ini adalah awal atau perdana di mana beta pertama kali menyuarakan hak-hak kaum tertindas di bumi Lor Gulunggapal. Saya selaku anak adat asli dari Fair Hotel, ini momentum awal untuk saya berdiri di sini. Baik, warga masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang sungguh saya hormati, Bapak Ibu, stakeholder di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang sungguh saya banggakan tapi sedikit, abang-abang tukang ojek, supir-supir angkot yang kebetulan ada di emper-emperan jalan yang sungguh beta hormati. Sebelum mengawali orasi singkatku, ingin ku sampaikan salam kasihku menembus perbedaan di antara kita. Salam yang mendamaikan pertentangan di antara kita. Salam yang menyatukan perbedaan di antara kita. Salam yang mengikat antara engkau dan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, menstruktur pikiran setiap orang terhadap negara sudah barang tentu setiap individu punya sudut pandang dan mainstreamnya sendiri-sendiri, saudara-saudara sekalian. Persoalan kepemimpinan di desa Fair bukan semata-mata karena momentum kepentingan politik ataukah kepentingan kepemimpinan semata, saudara-saudara. Tapi itu lebih daripada satu falsafah nilai adat dan budaya. Itu lebih daripada satu nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu adalah lebih daripada nilai-nilai moral manusia, saudara-saudara sekalian. Kalaupun kita bicara hak setiap orang, maka sudah barang tentu negara menjadi dasar kita berpijak dan adat menjadi landasan dan tuntutan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Yang menjadi persoalan di sini kan simpel, Bapak Ibu. Saya perlu ketemu berdebat panjang. Toh kalau falsafah kita, kalau sudah diatur dalam Perda Kabupaten Maluku Tenggara dan diakui secara konstitusi bahwa hira ini tufa ini dan umat hirir fantufa hirir, maka sudah barang tentu kembalikan dia kepada tupoksi dan fungsi masing-masing, saudara-saudara sekalian. Negara mengakui hak daulat hukum adat. Negara mengakui independensi setiap nilai-nilai budaya. Lebih panjang usia manusia hidup tanpa negara, saudara-saudara sekalian. Lebih panjang usia manusia hidup tanpa sekat-sekat kepentingan. Maka fungsi negara dia hadir untuk merangkul dan menyatukan manusia dalam satu tatanan nilai kebangsaan, dalam satu tatanan nilai-nilai kemanusiaan yang oleh P.N. Anderson menyebutnya sebagai imagined community. Hak-hak setiap anak-anak adat itu adalah mutlak
karena sudah barang tentu berawal daripada nilai-nilai nurani manusia, saudara-saudara sekalian. Beta sen terlalu panjang lebar, karena percuma kalau kau bicara panjang lebar terakhir juga hasilnya nol. Maka hari ini ingin saya tagih pada momentum politik 2018, 2017, 2018. Saya ingat betul di mana-mana Pak Bupati kampanye bilang, "Ityan ada barang tentu itu kayak hira ini tufa ini tufa ini." Maka hari ini saya tantang kejantanan beliau. Saya tantang beliau, tunjukkan bahwa Anda benar-benar anak adat. Maka kita harus berbiasa di sini, saudara-saudara sekalian. Karena hidup kita hanya sementara, Pak Bupati. Jangan ada dusta di antara kita. Mari kita menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Kalaupun itu hak orang lain, maka kembalikan itu kepada hak orang tersebut yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Karena apapun yang kita lakukan percuma. Kalau hari ini kita mengkibiri hak orang, maka sudah barang tentu pertanggungjawaban secara ganda di hadapan hukum negara, bahkan hukum Tuhan suatu saat nanti. Saya teringat pesan dari Jenderal Maximus ketika pasukan Romawi bertempur melawan suku-suku Jermanik. Satu pidato yang paling terkenal dia sampaikan, "What we do in life echoes in eternity." Biarkan apa yang kita lakukan dalam hidup akan mengkema di alam keabadian. Suatu saat engkau dan aku dipertemukan dengan kebenaran. Ingat itu baik-baik. Kalaupun ini hak orang, maka kembalikan supaya suatu saat pertanggungjawaban itu dihilangkan, Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Iya. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada Ayahanda Salamat Rahayaan untuk sedikit memberikan orasi singkat. Iya. Begitu selanjutnya saya serahkan kepada Abangda Ali Rusud. Ali Beh. Dan bahasa kita sudah tahu semua. Cek. Cek. Oke, saya rasa sudah jelas apa yang kemudian sudah disampaikan oleh beberapa orator sebelumnya. Bahwasanya kami tak fokus ke yang lain. Fokusan kami ialah cepat pelantikan kepala Hoi definitif. Sepakat? Sepakat? Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Jelas bahwasanya semangat yang kemudian membakar kami di tengah panas terik matahari ini menunjukkan bahwasanya keseriusan kami untuk berdiri di sini sampai Pak Bupati hadir di tengah-tengah kami guna memberikan kejelasan supaya tidak ada dusta di antara Bupati dan kita. Profesor Dr. Mahmud Edmed pernah mengatakan bahwasanya Vox Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, bahkan lebih tertinggi daripada undang-undang. Jelas bahwasanya perselisihan yang kemudian terjadi di wilayah kami, khususnya Ferroiten, telah banyak memakan korban dalam artian moral, kepala dan raja kami dipertanyakan.
Beliau sudah merekomendasikan untuk kepala hall, tetapi itu tidak diindahkan. Ada hal apa ini? Jelas bahwasanya hukum adat telah diakui secara konstitusional oleh negara. Apalagi kita yang anak above untuk kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai adat tersebut. Maka yang kami harapkan hari ini Pak Bupati segera datang untuk menemui kami di depan sini untuk kami menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami. Sepakat? Saya rasa dari beberapa penyampaian orator-orator sebelumnya telah menerangkan secara terperinci apa yang kemudian menjadi perselisihan yang terjadi di daerah kami. Kami pernah datang secara baik-baik untuk beraudiensi dengan stakeholder Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Bupati. Tetapi itu kemudian tidak diindahkan. Maka kalau kata Emma Goldman, kalau mau melihat tarianku, maka lihatlah di jalan demonstran. Sebagai bentuk perlawanan kami terhadap pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Jelas bahwasanya nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh Kabupaten Maluku Tenggara, itu menjadi nilai-nilai yang paling mendasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kawan-kawan. Maka sudah barang tentu ini menjadi sebuah pukulan besar untuk Bupati Maluku Tenggara. Bahwa beliau pernah berjanji di kampanye-kampanye berikut, kampanye-kampanye yang kemudian beliau sudah terpilih sekarang. Tapi apa? Adat itu kemudian disepelekan. Rekomendasi yang kemudian dikeluarkan oleh raja kami tidak digubris. Ini telah mematahkan nilai-nilai adat, kawan-kawan. Maka yang saya harapkan, kita sebagai pemuda dan masyarakat Feroitel harus tetap memperjuangkan keadilan-keadilan ini. Karena kita datang ke sini bukan menuntut hak orang, kita menuntut hak kita. Dan itu sudah jelas. Maka yang saya harapkan untuk Pak Bupati segera ke depan untuk bertemu kami untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan ini. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Adinda Chandra. Saya pikir apa yang kemudian menjadi penyampaian kurang lebih 1 jam dari teman-teman orator sudah cukup jelas apa yang kemudian menjadi keinginan dan kemauan dari kami sebagai masyarakat adat pemuda Feroitel. Maka hari ini kami jam ini, detik menit ini pun kami minta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Maluku Tenggara, untuk kita dapat beraudiens dengan bersama, secara bersama, sehingga kita bisa duduk untuk menyelesaikan persoalan OEFR secara bersama. Tangrihi ilangi hamari tangrihia, karena ini adalah mosi ketidakpercayaan kami. Merauki sesungguhnya ityante bab it ain ni ain but an mehengi pun manut an mehe telur. Maka itu dengan segala bentuk orasi penyampaian yang kami sampaikan sebelumnya, saya meminta dengan hormat
kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati Maluku Tenggara, untuk kami dapat bertemu secara langsung untuk bagaimana menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami. Karena kami merasa selama ini tidak ada jalan keluar sedikit pun terkait dengan persoalan kepala Ahoy definitif. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya berharap, mohon saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang di situ, rapatkan barisannya ke sini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di sana, rapatkan barisan ke sini. Kita menuju, dan hari ini pun kita harus bertemu, beraudiens langsung dengan Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk kita mendengarkan penjelasan terkait apa yang menjadi kendala sehingga sampai detik ini pun Ahoy Fair belum dilantik. Mungkin itu saja. Saya harap bapak-bapak, saya mohon kita Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita tertib, kita kumpul, kita maju untuk kita meminta kepada Bupati Maluku Tenggara agar segera memberikan penjelasan terkait proses penyelesaian kepala Ahoy definitif, dan kami meminta untuk segera melantik kepala Ahoy definitif. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak keamanan, bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak Satpol PP, kami berterima kasih atas keamanan dan kenyamanan yang diberikan kepada kami Forum Pemuda Masyarakat Adat Fair Ohitel. Namun saya meminta kepada bapak-bapak aparat kepolisian dan Satpol PP memberikan ruang sedikit kami ke sana agar kami dapat bertemu langsung dengan Bapak Bupati kami. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon agar kita bergeser ke depan sana karena kondisi cuaca juga yang sedikit panas. Di duenan apa dia radiria taliki ler nganei bok wet. Jadi bat ebabim aliman, bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu, saudara-saudara perempuan kami ini bahasa kayak bilang aliman itu berat kalau kami kasih berdiri mereka begini. Namun ini adalah bentuk semangat mereka. Inilah ada bentuk perjuangan mereka membela ketidakbenaran, membela ketidakadilan, sehingga hari ini mereka pun hadir untuk menuntut itu. Sehingga sekali lagi saya minta kepada saudara-saudaraku yang ada di sana, saudara-saudaraku ada di sini, untuk rapatkan barisan. Kita masuk dan kita harus bertemu dengan Bupati untuk beraudiens langsung, mendengarkan langsung penjelasan dari Bupati terkait dengan belum adanya kepastian pelantikan kepala Ahoy Fair definitif. Mungkin itu saja. Saya mohon bapak-bapak kepolisian, kami mohon kerjasamanya bapak-bapak Satpol PP untuk kalau bisa masa aksi untuk kita masuk ke dalam. Saya mohon karena ini kondisi kita tetap menjaga keamanan, kita tetap menjaga stabilitas. It besayanat adatnya, it besayanat tuntunan. Batang taot afalku umat rangrihit sisian wahed. Ketong jaga ketong punama, ketong hadir karena ketong masyarakat adat, ketong pemuda adat. Tidak boleh ketong melakukan sesuatu yang orang menganggap ketong bukan anak adat, itu jangan. Kita tertib, kita masuk ke dalam untuk kita jumpa langsung dengan Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk kita menyampaikan apa yang kemudian menjadi keinginan dan tuntutan kita. Mungkin itu saja. Mobil, ya Bapak-bapak. Jadi begini bapak-bapak keamanan, ketong minta hanya ketong masuk aja ke situ dulu, iya kan? Selanjutnya nanti kan ketong koordinasi begitu, iya toh? Karena kan ketong juga maklumi bahwa di dalam kan Bapak Bupati ada melakukan pertemuan dengan adik-adik mahasiswa, sehingga saya meminta untuk ketong masuk ke dalam aja sambil ketong menunggu ketong giliran untuk ketemu dengan audiens. Karena keinginan ketong hari ini terbesar adalah harus bertemu dengan Bapak Bupati kita semua, yaitu Bapak Bupati Maluku Tenggara.
Maka itu beta mohon kerjasama dari bapak-bapak kepolisian dan satpol pp. Ketong mohon kerjasama, ketong tetap tertib dalam barisan, tidak ada apapun, hal-hal apapun. Ketong datang di sini karena ketong masyarakat adat, sehingga beta minta untuk ketong masuk ke dalam, supaya ketong setelah mungkin itu nanti ketong berkoordinasi selanjutnya. Oke, mungkin itu jadi beta mungkin minta ini Renan Abang, Yamang Urang Waring Aang, bisa itu tas habubung radi tahu afai karena yakin afai dit yakin ku tahu afai apa tuntunan apa sawit ini apa ya tidak. Masih ada tuh. Maka saya minta untuk kita rapatkan barisan, kita masuk ke dalam mobil komando, harap geser sedikit untuk ini kita masuk ke dalam. Selanjutnya kita koordinasi, bapak-bapak keamanan mohon untuk kita masuk dulu lah. Paling tidak kita berdiri di dalam situ dulu sambil menunggu koordinasi selanjutnya. Tadi cek.